Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kembali berjumpa bersama dengan kami dalam program Renungan Harian dan Doa Malam Jemaat Elim Balikpapan. Mari siapkan hati kita untuk dilawat oleh Tuhan. Kita akan bersama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari-hari hidup kami berada dalam pemeliharaan. Jika malam hari ini kami kembali bersehati, merenungkan firman-Mu dan menaikkan doa kami kepadamu Tuhan, itu semata-mata hanya karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Apalah daya kami manusia yang berdosa ini. Kami hanyalah debu, tetapi kami bersyukur Tuhan menghidupkan kami. Oleh karena itu, atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam hidup kami, ampuni kami Bapa. Kami akan membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami, supaya kami mengerti firman-Mu, dan kami berjuang melawan segala kelemahan kami, supaya firman itu menjadi nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab malam hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 23 sampai ayat 32. Perikop pembacaan Alkitab firman Tuhan, pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah.
Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Banyak orang yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jika kita memperhatikan perjalanan kehidupan kita, ada banyak hal yang menjadi pertanyaan dan kadang-kadang sulit untuk kita jawab. Apalagi jika itu berkaitan dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sederhananya saja saudara-saudara, menyangkut diri kita, ada sejumlah pertanyaan yang tidak bisa kita jawab dengan pasti. Kita tidak bisa memberi jawaban. Bagaimana hidup kita di masa yang akan datang? Akan menikah dengan siapa? Akan tinggal di mana? Akan bekerja di mana? Karier seperti apa? Rumah seperti apa? Kendaraan pribadi seperti apa? Dan lain-lain sebagainya. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa sekalipun kita belum bisa memberi jawaban yang pasti dalam setiap pertanyaan menyangkut diri kita, maupun jika itu terkait dengan iman kita kepada Tuhan, kita menjalaninya dengan keyakinan dan iman bahwa semua akan terjadi dan semua akan menjadi baik. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita pada malam hari ini dari Injil Matius pasal 22 ayat 23 sampai 32 yang saya baca sampai ayat 33 tadi. Golongan pemimpin agama Yahudi, yaitu orang-orang Saduki, datang kepada Yesus untuk mempertanyakan tentang kebangkitan itu. Saudara-saudara, jelas dalam Alkitab firman Tuhan tadi dikatakan bahwa golongan Saduki menolak tentang kebangkitan, karena kebangkitan itu tidak masuk di dalam akal ataupun tidak bisa diterima dengan logika manapun. Saudara-saudara, dalam pertanyaan itu mengangkat satu contoh kasus, yaitu seorang perempuan menikah dengan 7 orang laki-laki. Jika kemudian 7 laki-laki yang pernah menikahinya itu meninggal dan perempuan itu meninggal, dan ketika kebangkitan terjadi, siapa di antara 7 laki-laki itu yang akan menjadi suami? Tentu mungkin menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tetapi baik saudara-saudara, bahwa orang Saduki ini datang mempertanyakan kepada Yesus. Kita tidak tahu seperti apa motifnya. Apakah untuk menjebak Yesus? Apakah untuk mendapatkan pengajaran untuk mengerti tentang peristiwa itu? Ataukah dengan motif-motif yang lain? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa jawab Yesus terhadap orang Saduki ini? Dalam ayat 29 dikatakan, kamu sesat. Ada 2 hal. Mereka tidak memahami kitab suci, dan yang kedua, mereka tidak memahami tentang kuasa Allah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai pemimpin agama Yahudi? Tentu mereka telah mengajarkan tentang 5 kitab Musa yang mengajarkan dan juga memberitakan tentang peristiwa-peristiwa ajaib di mana kuasa Allah dinyatakan. Dan yang kedua adalah mereka tidak memahami tentang kuasa Allah. Saudara-saudara semua katakan begini, jika kita sudah beres dengan Kejadian pasal 1, maka semua peristiwa di dalam Alkitab kita akan mengerti. Karena ada 6 peristiwa ajaib yang Tuhan buat di situ untuk mau menunjukkan kepada kita apa sih yang Tuhan tidak bisa buat dan Tuhan tidak bisa lakukan. Demikian juga kalau kita membaca 5 kitab Musa, kita akan mengerti bagaimana Allah memelihara orang-orang pilihannya, bagaimana Allah menjaga memelihara umatnya Israel. Ketika mereka lapar, Tuhan memberikan mereka makan. Ketika mereka haus, Tuhan memberikan air. Bahkan ketika mereka sedang terhimpit, tidak ada jalan keluar dari persoalan dan masalah kematian ketika dikejar oleh
tentara-tentara Firaun. Tuhan membukakan jalan kepada mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kaum Saduki ini memandang kehidupan masa kini akan sama dengan kehidupan di masa yang akan datang. Tetapi apa kata Yesus kepada mereka? Bahwa kehidupan masa kini akan berbeda dengan kehidupan setelah kebangkitan. Di mana kehidupan setelah kebangkitan bukan lagi persoalan kawin, mawin, pesta pora dan lain sebagainya. Tetapi kehidupan seperti malaikat, kehidupan seperti makhluk kudus yang melayani dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, kadang-kala kita susah memahami kebenaran Alkitab firman Tuhan secara menyeluruh. Dan bahkan kadang-kala kita kehilangan konsistensi kita. Kita kehilangan ketetapan dalam keyakinan kita. Dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Dari satu bagian ke bagian yang lain. Dan oleh karena itulah Yesus berkata kepada mereka, kamu sesat. Karena kamu tidak memahami tentang firman Tuhan. Kamu tidak memahami kitab suci. Dan kamu tidak memahami tentang kuasa Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang Saduki terbatas dalam memahami kitab suci dan juga memahami tentang kehebatan dan kuasa Allah. Mereka tidak menerima tentang peristiwa kebangkitan karena itu memang tidak bisa diterima dengan logika atau akal pikiran kita. Sah-sah saja saudara-saudara, jika itu kita berangkat dari pikiran kita sebagai manusia yang memiliki pikiran yang terbatas. Tetapi jika kita melihat dari sudut pandangnya Tuhan, maka tidak ada satu peristiwa pun yang kita ragukan, yang Tuhan tidak akan bisa lakukan dan tidak bisa buat dalam hidup kita, termasuk membangkitkan orang mati dari kubur. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sekali-kali mengukur kuasa Allah dengan pikiran kita manusia yang terbatas. Tetapi ukurlah pikiran saudara. Ukurlah segala sesuatu. Lihatlah segala sesuatu dalam hidup ini dari sudut pandang pikiran Allah yang tidak terbatas. Maka setiap kamu sulit memberi jawaban terhadap pertanyaan dalam hidup kamu, kamu akan mengerti tentang kitab suci dan juga tentang kuasa Allah. Saudara-saudara yang terkasih, ketika logika tidak bisa lagi menjelaskan, ketika logika tidak bisa lagi menerima, disitulah ruang iman kita berbicara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan andalkan logika kamu, tetapi andalkan firman Tuhan. Logika memang penting, akal pikiran memang diberikan Tuhan kepada kita, tetapi ingat bahwa pikiran kita terbatas untuk memahami kuasa Allah yang tidak terbatas. Tuhan memberkati. Jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami
bersyukur kepadamu Tuhan, jika malam hari ini Engkau masih memberikan nafas hidup kepada kami. Ini adalah sebuah keajaiban bagi kami Tuhan. Dan buatlah kami selalu kagum terhadap Engkau di dalam hidup kami, sehingga pujian dan hormat terus kami persembahkan. Sesungguhnya banyak hal yang tidak dapat kami mengerti dalam hidup kami ini Tuhan. Tapi kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau tidak bungkam di dalam ketidakmengertian kami, tetapi Engkau memberikan jawaban yang pasti. Ampuni kami Tuhan, jika dalam memahami karya kasih-Mu seringkali kami mengandalkan pikiran kami, logika kami. Tetapi siapakah kami manusia ini Tuhan? Pikiran kami terbatas untuk menjangkau Engkau Allah yang tidak terbatas. Oleh karena itu karuniakanlah kami iman. Ketika kami membaca, merenungkan dan mendengarkan firman-Mu, Engkau mengertikan kami tentang kuasa-Mu Tuhan yang tidak terbatas. Bahwa tidak ada satu perkara pun yang Tuhan tidak bisa buat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, jaga hati kami Tuhan, agar supaya kami tetap melekat kepada-Mu. Malam hari ini kami berdoa bersama dengan seluruh jemaat-Mu, bahkan bersama dengan seluruh anak-anak Tuhan yang menyaksikan program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati dalam kehidupan pribadi, diberkatilah dalam kehidupannya dalam keluarga. Suami, istri, orang tua, dan anak akan terus bertumbuh seperti pohon zaitun di sekeliling meja, akan menjadi keharuman dan jaminan di masa yang akan datang. Dalam berbagai-bagai pergumulan Tuhan hadir, yang sedang berada dalam kesulitan ekonomi, yang sedang mengalami perlakuan yang tidak baik, yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang mengalami berbagai-bagai pergumulan yang berat dalam hidupnya. Kami berdoa Tuhan topang mereka. Demikian juga yang menaruh pengharapan kepada Tuhan untuk sebuah pekerjaan, untuk usaha yang lebih baik, karir dan jabatan. Demikian juga mendapatkan pasangan hidup ataupun yang merindukan keturunan. Diberkatilah oleh Tuhan. Dan juga yang sedang berjuang melawan berbagai tipu daya iblis dan kuasa dosa, kemabukan, pesta, pora, pergaulan bebas, obat-obat terlarang, dan lain sebagainya. Tuhan, genggam tangan jemaat-Mu, genggam tangan mereka yang sedang berjuang melawan semuanya itu. Tuhan, berikan kemenangan kepada mereka. Terus berdoa kepada-Mu Tuhan, untuk pemerintah dan bangsa kami. Kiranya Engkau ya Allah memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga sungguh-sungguh memerintah sesuai dengan kehendak Allah. Terus berjuang untuk semua sektor ekonomi, lapangan pekerjaan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Kiranya tetap berada dalam iklim yang baik. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, jika sekarang ini kami bersama-sama berjuang melawan penyebaran virus corona. Saudara-saudara kami yang berada di garda terdepan, lingkupilah dengan kuasa Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, bahkan seluruh masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Tuhan, kiranya mereka tetap yakin dan percaya, tetap hidup dengan baik dan benar di tengah-tengah kesulitan dan kesusahan mereka. Tuhan, demikian juga saudara seiman kami yang sedang berduka, saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang dirawat di rumah-rumah sakit, kami berdoa, Tuhan jamah sembuhkan dan pulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, jika memberi waktu bagi kami untuk mengangkat pelayanan ini. Kami berdoa, saudara-saudara kami yang lain mulai merasakan, mulai mendengarkan sapaan firman Tuhan, dan disehatikan di dalam doa setiap waktu. Terpuji Engkau Bapa di dalam surga, ampuni segala salah dan dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
dan rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Demikianlah renungan harian dan doa malam Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan